Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Afri Pandiko selaku dosen pengampu mata kuliah pedagogi yang saya hormati, dan juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita semua masih diberikan kesehatan hingga pada hari ini. Dan sholawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil dari penelitian kami mengenai perkembangan religi peserta didik di UPT SDN 3 Pajarisuk. Di sini saya tidak sendiri. Saya Rizka Jutasari bersama rekan-rekan saya, yaitu Buri Maulidia, Aziatul Mardiah, Siska Amelia Fernanda, Oktavia Putri, Nadira Hani Afifah, Khalifatun Nisa, dan Revi Widiantoro. Masa usia sekolah dasar merupakan periode yang sangat penting dalam perkembangan religi seorang anak. Pada usia ini, anak berada dalam tahap perkembangan kognitif dan moral yang sangat krusial. Mereka mulai membangun konsep dan pemahaman tentang nilai-nilai kepercayaan dan praktik keagamaan. Perkembangan religi pada anak usia sekolah dasar dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup perkembangan kognitif, emosional, dan moral anak itu sendiri. Sementara faktor eksternal mencakup lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, dan masyarakat di sekitar anak. Menurut Sukarna Purba, tahun 2021 menyatakan bahwa di antara nilai-nilai atau norma-norma kesusilaan yang bisa diterima oleh siapapun dan dari suku manapun dan dari daerah negara manapun adalah agama. Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui perkembangan religi peserta didik di UPT SDN 3 Pajar Esuk. Yang kedua, untuk mengetahui upaya guru dalam usaha penanaman religi kepada peserta didik di UPT SDN 3 Pajar Esuk. Yang ketiga, untuk mengetahui kondisi penerapan religi peserta didik di UPT SDN 3 Pajar Esuk. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di UPT SD Negeri 3 Pajar Esuk yang berlokasi di Pajar Esuk, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan jenis wawancara dan observasi. Agama mungkin adalah sebuah kata yang sangat mudah diucapkan dan mudah juga untuk menjelaskan maksudnya, tetapi tidak dengan para ahli. Para ahli sangat kesulitan dalam memberikan batasan yang tepat untuk agama, karena dalam menjelaskan sesuatu secara ilmiah, artinya dengan mendefinisikannya mengharuskan sebuah rumusan yang mampu menghimpun sebuah unsur yang didefinisikan dan sekaligus mengeluarkan segala yang tidak termasuk unsurnya. Kemudian, yang dialami oleh orang awam disebabkan oleh cara mereka dalam merasakan agama. Perasaan itulah yang mereka lukiskan. Sihab 2001. Saat melakukan wawancara pada peserta didik kelas 4, kami mengambil kesimpulan bahwa murid di kelas 4 sudah memiliki religius yang cukup baik. Di antaranya, mereka mengaku bahwa sebelum memulai pembelajaran, mereka berdoa, dan sebelum memulai pembelajaran di kelas, dan juga pada saat akan pulang sekolah, berdoa bersama-sama. Setelah itu memberi salam kepada Bapak dan Ibu guru. Setelah itu, mereka juga sudah menghafalkan Asmaul Husna, nama-nama Nabi, rukun iman, dan rukun Islam. Pada saat kami mengetes hafalan mereka, ada sedikit peserta didik yang belum terlalu hafal, sepertinya Wahyu dan Zahro. Namun, mayoritas dari mereka sudah baik dalam menghafalkannya. Serta, peserta didik menambahkan bahwa pada saat kemarin puasa, sekolah mengadakan pesantren, yaitu pesantren kilat, dan memberikan mereka buku untuk ditandatangani oleh imam pada saat sholat tarawih. Kegiatan mereka pada saat pagi hari sebelum masuk di dalam kelas, secara bergantian mereka mengaji di dalam musola dengan menggunakan media seperti juz amma atau Iqra,
Sebagian besar dari mereka juga mempunyai sikap jujur saat diwawancarai. Mereka mengaku tidak pernah mencontek saat ulangan dan melaporkan teman mereka yang sedang mencontek kepada ibu guru. Saat wawancara peserta didik kelas 5, kami mengambil kesimpulan bahwa religi yang terjadi di kelas 5 tersebut cukup baik. Pada saat kami bertanya apa yang mereka lakukan ketika pertama kali masuk kelas, mereka mengatakan berdoa di musola. Kegiatan mereka di musola itu termasuk mengaji, membaca Iqra atau menghafalkan Asmaul Husna. Ketika guru agama mereka mengajar, guru agama pernah menyuruh mereka untuk menghafalkan Asmaul Husna, nama-nama nabi, rukun iman, serta rukun Islam. Ketika ada teman yang mencontek, hal yang mereka lakukan bervariasi. Ada yang mengadukannya dengan guru seperti Dafa, Nazwa, Zahra, namun ada juga yang menutupinya seperti Fadli dan Argo. Dan ada pula yang membiarkannya, yaitu Aziza dan Fani. Mereka mengatakan juga bahwa guru mereka selalu mengajarkan mereka tentang sikap toleransi antar agama. Dengan begitu, religi di kelas 5 tersebut sudah dikatakan cukup baik. Kesimpulan setelah melakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa peserta didik di UPT SDN 3 Pajaresok memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai pentingnya nilai-nilai religi kejujuran, kesopanan, serta praktik ibadah dalam agama yang mereka anut. Hal ini dapat dilihat dari penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti berdoa bersama sebelum dan sesudah belajar, berperilaku santun terhadap guru dan teman, menggunakan pakaian yang sopan, jujur dalam segala hal, dan tidak berkata kasar. Hal ini berkat dari kegigihan seorang guru dalam membimbing dan mendidik atau mengarahkan siswa kepada betapa pentingnya pendidikan religius sebagai pembentukan karakter dan pondasi anak di UPT SDN 3 Pajaresok. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.